Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husna Syaimah dari program studi S1 Kimia jurusan Kimia FMIPA Universitas Mula Warman. Saya adalah peserta Latsar CPNS Angkatan 30 di Puslat Bangka DOD, Lembaga Administrasi Negara. Sebelum saya membahas kegiatan aktualisasi yang telah saya lakukan, izinkan saya untuk memperkenalkan tempat saya bekerja. Saya bekerja di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mula Warman. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA terdiri dari 4 jurusan yang terbagi lagi menjadi 6 program studi S1 dan 2 program studi S2. Saya mengajar di jurusan kimia. Pada jurusan kimia terdapat 2 program studi, yaitu S1 Kimia dan S2 Kimia. Demikianlah perkenalan singkat mengenai tempat saya bekerja. Kemudian, pada kegiatan aktualisasi ini, kami diminta untuk menemukan dan memilih satu isu di unit kerja. Pada kegiatan aktualisasi ini, saya memilih satu isu untuk diselesaikan, yaitu masih terdapatnya kecelakaan kerja ringan pada kegiatan praktikum di jurusan Kimia Fakultas MIPA Universitas Mula Warman. Sebagai kegiatan yang mengasah kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik, kegiatan praktikum di jurusan kimia dilakukan di dalam laboratorium. Namun ternyata masih terdapat kecelakaan kerja ringan di dalam laboratorium, khususnya di laboratorium kimia anorganik. Diperlukan strategi-strategi baru untuk memaksimalkan penerapan ketiga di laboratorium, salah satunya dari sisi asisten praktikum. Maka gagasan dalam isu ini adalah selamat dan sehat di laboratorium melalui fasilitasi asisten praktikum kimia anorganik yang akan dibagi menjadi 4 kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu pembuatan buku panduan asisten praktikum kimia anorganik. Kegiatan ini terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah melakukan konsultasi dengan mentor, dengan ketua jurusan kimia dan juga koordinator program studi S1 Kimia. Konsultasi ini dilakukan untuk membahas tentang isi, desain, dan juga mata kuliah praktikum yang ada di semester ini. Setelah itu dilakukan pula diskusi dengan ketua KBK atau kelompok bidang keahlian kimia anorganik sekaligus kepala laboratorium kimia anorganik untuk membahas rencana pembuatan buku panduan bagi para asisten. Selanjutnya dilakukan persiapan media yang akan digunakan dan juga penelusuran referensi sebagai acuan dalam pembuatan buku panduan asisten ini. Setelah draft buku panduan asisten praktikum telah selesai, maka draft tersebut diserahkan ke mentor dan juga kepala laboratorium kimia anorganik untuk dilakukan review mendalam dan juga dinilai hal-hal mana saja yang perlu diperbaiki dan direvisi. Setelah dilakukan revisi, dilakukan pengecekan kembali. Setelah itu dilakukan pengesahan buku panduan asisten praktikum agar dapat digunakan. Buku panduan ini juga dapat diakses melalui barcode yang ada pada video. Kegiatan kedua yaitu kompilasi video simulasi praktikum kimia anorganik. Tahap pertama dilakukan konsultasi dengan kepala laboratorium kimia anorganik. Selanjutnya dilakukan koordinasi dengan para asisten praktikum untuk menentukan waktu pengambilan video. Setelah itu dilakukan pengambilan video di tiap percobaan, lalu dilakukan editing dan didapatlah kompilasi video praktikum kimia anorganik 1. Link video kompilasinya kemudian dicantumkan di website jurusan kimia. Untuk mengakses video tersebut, dapat pula men-scan barcode yang ada di video ini.
Kegiatan ketiga yaitu pembuatan X-Banner Do's and Don'ts berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium. Tahapan kegiatannya adalah melakukan koordinasi dengan kepala laboratorium. Selanjutnya, dilakukan penelusuran referensi. Referensi yang digunakan berupa SOP laboratorium kimia anorganik, tata tertib laboratorium secara umum, kemudian pengetahuan tentang K3, dan juga referensi lainnya dari dosen-dosen kimia anorganik dan juga melalui internet. Selanjutnya dilakukan persiapan perangkat dan aplikasi yang digunakan untuk mendesain X-Banner-nya. Setelah desain X-Banner telah jadi, maka desain tersebut ditunjukkan ke mentor agar mendapatkan penilaian dan masukan. Desain X-Banner-nya juga ditunjukkan ke kepala laboratorium dan juga dosen kimia anorganik. Setelah X-Banner selesai direvisi, kemudian X-Banner dicetak dan diletakkan di tempat yang mudah dijangkau oleh praktikan dan asisten praktikum. File X-Banner ini juga di-upload di website jurusan, serta dapat diakses melalui barcode yang ada pada video ini. Kegiatan yang terakhir yaitu pembuatan forum diskusi dan konsultasi asisten praktikum kimia anorganik. Tahapannya adalah melakukan konsultasi dan diskusi dengan kepala laboratorium. Selanjutnya, dilakukan pula koordinasi dengan ketua asisten praktikum kimia anorganik. Selanjutnya, dilakukan pertemuan seluruh asisten praktikum kimia anorganik dan dosen pengampu melalui aplikasi Google Meet pada tanggal 29 Oktober 2022. Yang terakhir, diadakan forum diskusi dan konsultasi bagi para asisten praktikum kimia anorganik secara tatap muka. Pada pertemuan ini dilakukan diskusi untuk membahas masalah-masalah yang ada selama praktikum dan juga evaluasi-evaluasi kegiatan praktikum serta persiapan untuk ujian akhir praktikum. Forum diskusi dan konsultasi bagi para asisten ini rencananya akan dilakukan secara rutin, yaitu 3 kali pada tiap semester. Dengan adanya buku asisten, banner, video, dan forum diskusi itu bisa selalu mengingatkan kita tentang K3, sehingga sebagai asisten itu kita dapat memandu praktikan agar secara lebih baik lagi. Sudah cukup baik diterapkan di laboratorium ini, karena dengan hal tersebut kita bisa mempelajari adanya K3 terhadap praktikum, sehingga dengan adanya keempat hal tersebut dapat membimbing asisten agar lebih baik. Itu saja, terima kasih. Kegiatan-kegiatan ini dapat memberikan inspirasi dan juga mengingatkan kita bahwa core value berakhlak selalu kita bawa dalam setiap kegiatan yang kita lakukan, termasuk pada kegiatan-kegiatan aktualisasi ini. Baik, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.